Oke. Shalom adik-adik Hormusa semuanya. Shalom, Kak. Shalom, Kak Eva. Bagaimana kabarnya? Shalom, Kak. Iya, bagaimana Kak. kabarnya? Baik, sehat. Iya, shalom Kakak Sari, Kakak Melda juga. Sehat juga ya? Sehat, Kak. Sehat. Sip. Hari ini kita ketemu lagi di hari Minggu. Aduh, udah awal Oktober. Tanggal berapa hari ini, Yolanda? Tanggal 3, Kak. 3 Oktober. Wah, cepet banget ya. Dikit lagi kita apa nih? Kalau bulan habis Oktober apa? November. Terus apa? Desember. Terus kita ngapain? Natalan. Nih, siapa yang nggak sabar mau Natalan lagi nih? Aku pengen banget Natalan. Kira-kira kita Natalan online apa offline nih ya enaknya? Offline. Wah. By the way kalian udah ini belum vaksin? Siapa yang udah vaksin coba? Tadi bolehin 12 tahun. Belum cukup umur. Belum. Siapa yang usianya udah 12 tahun di sini? Saya, Kak. Siapa? Chandra. Chandra. Terus siapa lagi? Hah? Gabriel. Sebutin nama. Gabriel, Chandra. Kak. Iya, Gabriel, Chandra. Terus siapa lagi? Udah. Oh, jadi kalian semua belum pada vaksin dong? Belum. Oh, Belum, Kak. Aku udah. Kalau Rogelio udah? Belum masih. Belum cukup umur. Oh, belum cukup umur. Oke. Yang udah vaksin siapa? Coba tunjuk tangan. Kakak mau tahu yang udah vaksin. Saya, Kak. Siapa sih? Chandra. Chandra. Iya. Terus siapa? Gabriel udah, Dek. Umur 12 tahun tapi belum vaksin, Kak. Oh, belum vaksin. Oke, yang udah vaksin. Yang udah vaksin. Baru Chandra. Ya, berarti hanya Chandra yang hadir di sini. Oke, baru Chandra yang vaksin. Marvel, Davin, Timothy belum ya? Dihidupin videonya, sayang? Belum, Kak. Dihidupin videonya, jangan dimati-matiin. Oh, belum ya. Berarti baru Chandra, Kak Sari, Kamelda ya? Yang vaksin. Oke, nanti kita pertimbangkan lagi ya. Baik, adik-adik, kita ketemu lagi di hari Minggu ini, 3 Oktober 2021. Kita sebelum memulai baca firman Tuhan, kita memberikan persembahan, kita nyanyi dulu ya. Nanti ada lagu yang akan Kak pasang, kita nyanyikan sama-sama. Tapi yang open mic itu hanya open mic siapa ya? Renard. Yang open mic hanya Renard ya, yang open unmute ya. Oh, Rogelio seneng banget Renard disuruh nyanyi. Rohel ada kesempatannya lagi nanti loh. Iya, Rogelio nanti kena. Rogelio juga nyanyi nanti. Sekarang Renard ya, Renard diaktifkan videonya audionya. Kita nyanyi ke share screen dulu ya. Kedengeran? Kedengeran, Kak. Oke. Silakan Renard. Kita dulu. Sabar, rela diambil. Tuhan Yesus, kuasa Tuhan.
Terima kasih Renar. Suara kamu kedengeran kok tetap ya. Tadi itu seru banget, ada yang sampai joget-joget, ya kan? Ada juga yang gini. Itu lagi mikirin apa, Dek? Hah? Negara, Kak. Lagi mikirin negara. kayak siapa tadi ya yang begitu ya? Oh, Marvel tuh gini. Gitu. Pikirin siapa Marvel? Gak apa-apa ya, hari ini kita bersuka cita ya, karena kita mau ibadah. Kakak mau yang pimpin doa pembuka adalah Tasya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu Tuhan berkatilah kami agar kami bisa menjalani sekolah minggu hari ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tasya. Oke adik-adik, kita membaca firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, kita buka dari 2 Raja-Raja 22. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan 2. Ketemu? Coba kalau sudah ketemu kasih. 2 Raja-Raja apa, Kak? Udah, 2 Raja-Raja 22, Dek. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan 2. Sudah ketemu. Oke. Semua udah ketemu? Kak. Sip. Angel udah. Oke. Sip. Udah pada ketemu. Ada yang masih cari? Si Nathan sampai begini nih. Kak Evi nggak bisa baca, Nathan. 2 Raja-Raja 22, sayang. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan 2. Oke. Karena kita cuma punya 2 ayat, dan KFV punya 2 teman guru sekolah minggu, jadi yang baca 2 kakak guru sekolah minggu, ya. Boleh siapa duluan, terserah. Boleh Kak Sari atau Kak Melda, silakan. Kak Sari dulu ya. Ya. Ya, 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Yosia, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu itu. Pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Kakak Melda, Kakak Sari. Kita sekarang belajar tentang Raja Yosia. Umur berapa tadi katanya dia udah jadi raja? Marvel yang jawab Marvel. 8 tahun. Umur 8 tahun. Kalau kalian umurnya udah berapa? 11. 10, 11. 10. 9, 8. 17. Oh iya, Kakak Sari 17 tahun. Baik. Kakak Melda mau berapa? 12 deh, biar sama kayak adik-adik. Oh iya. Oke. Nah, umur 8 tahun tuh kita kelas berapa ya? 4. 3. Kelas 4. Kelas 3. Kelas 4. Biasanya umur 8 tahun itu kelas 2, kelas 3. Ya, ada yang kelas 3, ada yang kelas 2. Itu 8 tahun. Bayangin umur 8 tahun udah jadi raja. Kalau kita umur 8 tahun ngapain tuh? Main doang. Main doang. Hah? Apa? Main doang. Sekolah. Ya, pokoknya kayak Main gitu. doang. Terus apa? Umur 8 tahun kita udah bisa nggak siapin baju sendiri, siapin makan sendiri, ngurus diri sendiri. Udah bisa belum? Udah. Benar. Waktu umur 8 tahun Benar. Iya benar. Benar. Jangan-jangan jadwal bukunya masih disiapin sama mama waktu umur 8 tahun. Ya? Enggak. Enggak. Benar. Kelas 1 siapin enggak. Oh, dari kelas 1 udah ada yang siapin sendiri, pinter. Berarti udah mandiri tuh dari kelas 1. Ya kan? Nah, Yosia itu dia dari umur 8 tahun sudah menjadi raja. Duh, mudah banget. Kenapa Tuhan pilih dia, David Villa, untuk menjadi raja? Kenapa Tuhan pilih dia untuk menjadi raja? Karena
Dia hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, apa artinya menyimpang ke kanan dan ke kiri? Chandra, apakah dia geser-geser ke kanan? Dia geser-geser ke kiri? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Yang tahu siapa? Apa artinya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri? Adik-adik siapa yang tahu? Tidak melihat kanan kiri. Tidak melihat kanan kiri. Jadi dia begini terus. Dia tetap percaya sama Tuhan, nggak percaya yang sama yang lain-lain gitu. Gimana? Siapa itu barusan yang jawab? Tidak Coba berbuat pakai nama. dosa. Siapa namanya? Nathan, Kak. Oke, Nathan. Apa Nathan? Dia tetap percaya sama Tuhan, nggak percaya sama yang lain gitu, Kak. Oke, dia percaya Nggak menyembah yang lain. Tidak menyembah yang lain. Dia hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Boleh, salah satunya itu. Selain itu apa? Kenapa dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri? Artinya apa? Jeremy. Kayak hubungannya lurus dengan Tuhan gitu. Apa sayang? Apa sayang? Ulang, coba. Benar. Hubungannya itu kayak nggak berliku-liku, lurus sama Tuhan gitu. Oh, pinter banget. Hubungannya lurus sama Tuhan. Ya, artinya dia nurut sama Tuhan Yesus ya, Jeremy ya? Pinter. Good job. Nathan juga betul tadi, bahwa dia tertujunya hanya kepada Tuhan Yesus. Yang dia lakukan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Betul sekali. Kaifi dapat surat dari Yosia. Kalian mau baca nggak? Mau dengar nggak? Benar ya? Dengar ya? Yosia bilang gini. Shalom kawan-kawan sekolah minggu. Saya adalah Yosia, seorang raja Israel di Yerusalem. Saya menjadi raja pada usia 8 tahun. Ya, benar. Seumur teman-teman lah. Padahal kita udah lebih tua ya. Kalian udah berapa? 9-10 kan? Kita lebih tua dari Yosia malahan. Terus dia bilang gini, pasti kalian tidak percaya kalau saya sudah menjadi raja di usia 8 tahun. Tapi ini fakta, ini kenyataan. Saya memerintah Israel selama 31 tahun. Berarti sampai usia berapa tuh, Ortiza, dia memerintah? Dari usia 8 sampai usia 31 tahun dia sudah selesai memerintah. Selama 31 tahun dia memerintah. Berarti usia berapa dia selesai menjadi raja? 39. Iya, jadi umur 39 tahun dia baru selesai menjadi raja. Lalu dia bilang gini, itu semua tidak lepas dari bimbingan ibu saya yang baik hati. Nama ibu saya Yedida binti Adaya dari Boskat. Pasti kalian juga memiliki orang tua yang baik dan bijaksana ya, yang membimbing kita dalam hari-hari kehidupan ke depan. Saya juga begitu. Saya menjadi raja karena saya hidup benar di hadapan Tuhan. Sama seperti bapak leluhur saya, yaitu Daud, raja yang cukup terkenal saat itu. Saya seorang yang takut akan Tuhan. Saya selalu taat kepada Allah. Semua perintah Allah saya lakukan. Saya tidak suka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya, pendirian saya, artinya apa ya pendirian itu? Komitmen saya teguh. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, saya tidak akan melakukannya. Gitu. Jadi, saya tidak suka berbohong. Saya tidak suka mencuri. Saya tidak mau memukul teman. Saya tidak mau mengejek teman. Saya selalu melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, siapa tahu nanti teman-teman terpilih menjadi seorang pemimpin, lakukan hal yang baik ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik itu ada surat dari Yosia. Udah dengar belum tadi? Si Rohelio senang banget dapat surat dari Yosia. Jadi tadi kata Yosia gimana sih Christian? Kenapa dia bisa jadi seorang raja? Pesan-pesannya Yosia bagaimana tadi? Dia dipilih raja karena dipilih Tuhan. Karena dipilih Tuhan, karena apa dia dipilih Tuhan? Karena dia jalannya tidak Karena dia jalannya tidak apa? Karena dia taat pada Tuhan.
Karena dia taat kepada Tuhan, dia melakukan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Hai Jordan, Sirait, boleh dihidupkan kameranya. Ya, jadi Yosia ini merupakan anak yang taat kepada Tuhan. Orang tuanya yang membimbing. Nah, pertanyaannya gini, kalau orang tua kita membimbing kita, ya, mengajarkan kita sesuatu hal yang baik, sesuai dengan firman Tuhan, sikap kita bagaimana kira-kira? Ortiza yang belum jawab tadi. Kalau orang tua kita membimbing kita, menasehati kita, mengajarkan kita, sikap kita sebaiknya bagaimana, Ortiza? Sikapnya menghargai. Sikapnya menghargai, caranya bagaimana? Menghargai orang tua. Caranya bagaimana cara menghargai orang tua? Kalau disuruh kita dilakukan, kita harus dilakukan. Iya, kalau disuruh diperintah harus dilakukan. Selain itu apa sayang? Kalau Ortiza dinasehati, sikap Ortiza bagaimana? Ayo, yang biasa dilakukan dong. Kalau ada mama nasehati Ortiza, nanti hati-hati di sekolah ya nak ya, belajar yang baik ya. Nah Ortiza bagaimana sikap? Dipatuhi atau dicuekin? Dipatuhi. Dipatuhi itu sikapnya Ortiza. Ya, jadi kalau ditanya sikap kamu bagaimana kalau dinasihati orang tua, ya saya mematuhi nasihat orang tua, gitu kan? Nah, kalau Jordan, kalau misalkan kita melakukan kesalahan, terus kita diingetin sama papa mama atau abang kita, sikap kita bagaimana Jordan? Tidak mengulanginya lagi. Tidak mengulanginya lagi, terus habis itu ada lagi? Minta maaf. Oh, minta maaf, pinter. Minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Davin, kalau dijahilin sama teman, gimana Davin? Bales ya? Gimana kalau dijahilin sama teman? Diam aja Kak, paling cuma bilang jangan dijahilin dong. Oh, pintar. Oke, good job. Bener ya? Jangan dibales ya. Nanti nggak suka dijahilin, temennya dipukul gitu kan? Gitu nggak Davin? Nggak ya? Pasti anak-anak sekolah minggu AKBP Cinere baik-baik, ya kan? Terus kalau Berli, kalau diingetin orang tua, kalau lagi dinasehatin, diajarin, sikapnya bagaimana? Mama bawel banget nih. Papa bawel banget nih. Gitu atau gimana Berli? Coba ulang Kak pertanyaannya. Kalau kamu dinasihati orang tua, lagi diajarkan oleh orang tua, sikap kamu bagaimana? Mendengarkannya. Mendengarkannya. Terus habis itu diapain? Udah dengerin aja, nggak usah diapa-apain gitu. Melakukannya juga. Melakukannya sesuai dengan nasihat orang tua, ya kan? Tadi kita belajar dari Yosia. Bersikap baik itu tidak dilakukan, nanti aja deh kalau saya udah gede. Kan saya masih kecil, nggak apa-apa dong nakal-nakal dikit. Setuju nggak, Leticia? Enggak, Kak. Enggak setuju. Iya, sebaiknya kalau dari kecil sikap kita bagaimana, Leticia? Menghormati orang tua. Selain itu, menghormati orang tua, oke. Ayo, sebutkan sikap baik lainnya. Apa, Ortiza? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain boleh, menghormati orang lain boleh. Apalagi Timothy? Sikap kita? Gabriel? Melakukan nasihat tua. Kenapa? Apa siapa sayang? Ortiza. Oh, Ortiza. Kenapa Ortiza? Melakukan nasihat orang tua. Melakukan nasihat orang tua, betul. Ini kayaknya adik-adik udah paham nih. Apa yang disarankan Yosia, seperti tadi dia bilang, saya tidak suka berbohong, saya tidak suka mencuri, saya tidak suka memukul teman, saya tidak suka berantem, saya selalu melakukan semua firman Tuhan dengan baik. Pasti kelak adik-adik di masa depan bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Seperti Yosia juga. Raja di sini bukan berarti,
oh Indonesia kan bukan kerajaan, jadi saya nggak bisa jadi raja. Bukan itu ya, tapi dalam segala hal. Misalkan dari sekarang nih adik-adik misalkan belajar kelompok, ya, terus ditunjuk sama gurunya jadi ketua kelompoknya. Itu termasuk salah satu belajar menjadi pemimpin, ya kan? Kenapa adik-adik dipilih jadi pemimpin? Pasti karena sikap yang baik. Oh ini dia baik nih sama teman-temannya, dia sabar nih sama teman-temannya, suka ngajarin teman-temannya. Dia nih pemaaf, kalau dijahilin temennya, dia nggak akan bales, dia malah maafin temennya. Gitu. Dia suka bantu temennya. Nah, sikap-sikap seperti itu biasanya akan mudah dipilih menjadi seorang leader atau pemimpin. Ya, pemimpin itu nggak harus nanti saya mau jadi presiden. That's good kalau itu terjadi, amin. Ya, bukan nggak mungkin loh, bisa aja. Adik-adik jadi menteri, bisa aja ya Kak Sari Kamelda ya. Itu bisa aja di masa depan ya kan. Yang penting belajar yang baik, sekolah yang sungguh-sungguh, nanti semua cita-cita adik-adik akan berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Dan pasti kita berdoa, meminta sama Tuhan ya, supaya cita-cita kita tercapai, kita bisa pintar, bisa meraih cita-cita dengan baik. Nah, sekarang aktivitasnya gampang. Dilakukannya sekarang ya, karena ini aktivitas bukan PR. Oke? Dilakukannya sekarang. Kevin mau tanya, bagaimana sikap untuk menjadi seorang pemimpin? Untuk menjadi ya seorang pemimpin. Misalkan gini, saya mau jadi ketua kelas. Bagaimana sikap saya sebaiknya? Ya, itu satu. Yang kedua, setelah menjadi ketua kelas, setelah menjadi pemimpin, bagaimana sikap saya? Coba, Kevin mau tahu. Semua boleh ditulis dulu, nanti dibacain. Kevin kasih waktu 5 menit aja. Bagaimana sikap saya untuk menjadi seorang pemimpin? Setelah saya menjadi pemimpin, bagaimana juga sikap saya? Ayo, silakan. Kak, berarti ada 2, Kak? Ada 2. Ya, bagaimana sikap saya untuk menjadi pemimpin? Berarti sebelum menjadi pemimpin ya. Lalu, setelah sudah menjadi pemimpin, bagaimana sikap saya? Sebelum jadi pemimpin. Dan setelah menjadi pemimpin. Tunggu, saya belum sebut. Sebelum menjadi pemimpin, bagaimana cara kamu supaya menjadi pemimpin? Ditulis dulu kan, Kak? Ditulis dulu boleh. Nanti kita bacain semua satu-satu. Semua pasti kena. Semua pasti ada gilirannya untuk membacakan. Tadi, Kak. Yang pertama adalah bagaimana sikap saya agar saya dapat menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sikap saya agar saya menjadi seorang pemimpin. Ya, itu yang pertama. Ya, bagaimana sikap saya agar saya menjadi seorang pemimpin. Lalu yang kedua, seandainya saya sudah menjadi seorang pemimpin, bagaimana sikap saya? Yang kedua, seandainya saya sudah menjadi seorang pemimpin, bagaimana sikap saya? Beri contoh detail ya. Sebutin ya apa yang mau kamu lakukan. Jadi ini seperti kampanye. Kalau saya menjadi pemimpin, saya akan apa? Gitu. Kak, tadi yang kedua apa, Kak? Seandainya saya sudah menjadi seorang pemimpin, bagaimana sikap saya? Apa yang harus saya lakukan kalau saya jadi seorang pemimpin, misalkan gitu. Apakah sombong? Aku udah jadi pemimpin nih, gitu kan. Aku bisa suka-suka aku, ya kan. Kamu harus nurut sama aku, karena kamu anak buah aku, gitu. Atau bagaimana? Ayo coba. Kita coba gali kemampuan kita. Yang pertama, bagaimana kita agar bisa menjadi pemimpin kan, Kak? Iya, betul. Bagaimana cara kita, sikap kita, agar kita menjadi seorang pemimpin. Tadi Yosia juga udah jelasin ya. Lalu yang kedua, kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin, sikap kita gimana? Gitu. Yuk, selesai. Selesai ya? Udah? Belum, Kak. Oh, belum. Oke, yuk. Siapa yang udah? Yuk, boleh duluan. Siapa yang udah? Bagaimana sikap kita untuk menjadi seorang pemimpin?
Siapa yang sudah? Oke, Renard. Silakan. Bercerita aja, bercerita aja. Yuk, kenapa Dek? Aku baru selesai yang pertama, Kak. Oke. Gak usah yang susah-susah ya. Singkat aja nggak apa-apa kan? Singkat aja nggak apa-apa. Yang penting Nathan udah, Kak. Yang penting bisa jelas kamu ingin melakukan apa. Oke, Nathan, silakan Dek. Sebelum saya menjadi pemimpin, saya akan berjuang untuk menjadi pemimpin dan saya akan berbuat baik dan jujur. Kalau sudah menjadi pemimpin, saya akan jujur, pantang menyerah untuk memimpin. Saya juga akan peduli kepada sekitar. Oke, that's good. Thank you, Dek. Next. Sudah selesai, Kak. Siapa? Christian sudah selesai, Kak. Christian. Iya, Kak. Ayo, silakan Christian. Sebelum menjadi pemimpin, saya harus bersikap adil dan percaya diri. Sesudah menjadi pemimpin, saya harus bersabar dan tidak boleh sombong. Boleh. Oke, next. Siapa? Ayo, yang udah. Ayo. Coba saya. Boleh, Putra, silakan. Putra, mana kameranya, Dek? Saya nggak di rumah saya nih. Nggak apa-apa, it's okay, nggak masalah. Buka aja kameranya. Aduh. Yang penting kita bisa lihat mukanya kamu. Oke. Saya pakai masker nih. Ya. Apa jawaban kamu? Sebelum jadi pemimpin ya berlatih dulu, belajar. Nah, jika sudah jadi pemimpin, memerintah orang dengan yang benar. Begitu saja. Memerintah orang dengan benar. Oke, good. That's good. Oke, next. Ayo, siapa yang belum? Siapa yang Marvel udah siap? Ayo, silakan. Oke, siapa? Leticia. Yuk, Agnes. Wanita-wanita juga bisa loh jadi pemimpin. Banyak sekarang pemimpin wanita, ya kan? Ayo, Berli, Yolanda, Tasya, silakan. Open mic. Jordan sudah? Belum, Kak. Ayo, jangan susah-susah Jordan. Yo, Agnes. Yobel. Yolanda sudah, Kak. Siapa? Siapa yang sudah? Yolanda. Oke, silakan Yolanda. Sikap saya menjadi seorang pemimpin adalah berlatih dan berjuang. Sesudah saya menjadi seorang pemimpin, sikap saya adalah tidak sombong kepada siapapun, jujur, sabar, dan percaya diri. Oke, boleh. That's good. Ya, semoga menjadi pemimpin yang baik ya. Next, siapa? Ayo, silakan. Rahel deh, Kak. Rahel, ayo sayang. Rahel tuh kayaknya pemimpin yang ramah deh. Karena dia mudah sekali senyum ya. Ayo, Rahelio, silakan Rahelio. Sikap saya supaya bisa menjadi pemimpin adalah harus bisa dipercaya oleh orang-orang di sekitar, patuh pada aturan yang berlaku, juga adil pada semuanya. Wih, mantap. Karena jika saya menjadi pemimpin, saya tidak akan sombong atau tinggi hati, menjalankan peraturan yang berlaku dan berperilaku adil pada siapapun itu. Waduh, mantap sekali. Ini kayaknya calon anggota partai nih. Ya kan? Amin. Amin. Menteri-menteri nih kayaknya nih. Ya, Rogelio ya. Amin-amin kalau misalkan presiden ya, Rogelio ya. Amin. Ya, semoga. Oke, good. Semua cita-citanya bagus banget. Apa sikap-sikapnya yang dibentuk bagus banget. Selain itu siapa lagi? Ayo. Ayo. Yang perempuan baru Yolanda nih. Mana? Leticia. Jangan susah-susah, sayang. Gampang. Tadi si Yosia juga udah mengajarkan kan? Ya nggak? Kalau kalian tadi dengar, perhatikan apa pesan Yosia, kalian bisa ucapkan itu juga. Ya, Timothy. Timothy makan apa, sayang? Makan apel saya, Kak. Ya udah, yuk jawab dulu deh. Ayo. Christian tadi udah belum? Sudah, Kak. Udah ya, Christian udah. Leticia. Ya. Saya belum selesai. Saya, Kak. Saya sudah selesai, Kak. Boleh. Oke, Leticia segera selesaikan. Silakan Timothy. Sebelum saya mau menjadi pemimpin, saya selalu berbuat baik walaupun selalu disakiti.
Tapi sesudah jadi pemimpin, saya tidak akan sombong dan saya tidak akan memaksakan orang-orang. Ya, memaksakan kehendak kepada orang-orang ya. Oke, bijaksana sekali. Terima kasih Timothy. Next siapa? Gabriel, silakan. Ya, tinggal baca aja kok. Dibacain aja. Kira-kira kalian bagaimana kalau saya menjadi ke raja, saya akan berbuat adil dan bekerja keras dan belajar. Oke, kalau sesudah menjadi pemimpin itu sebelumnya dia mau belajar bekerja keras, ya kan, berusaha. Terus kalau sesudahnya? Sesudahnya saya akan bersikap adil dan akan ramah dan tidak akan sombong. Oke, good. Jeremy udah belum? Belum, Kak. Ayo sekarang. Belum. Oh, belum. Oke. Tasya, silakan, Dek. Sikap saya untuk menjadi pemimpin adil pada semuanya dan menaati peraturan yang diterapkan di sekitar. Setelah saya menjadi pemimpin, sikap saya pantang menyerah dalam memimpin dan percaya diri. Oke, boleh. Agnes? Ayo cari sikap yang lainnya yang tadi diajarkan Yosia. Sebelum saya menjadi pemimpin, saya belajar memberi saran kepada anggota lain. Ketika saya menjadi pemimpin, saya akan menjadi pemimpin yang adil, tidak sombong, dan baik. Alright, bijaksana ya. Sip. Thank you, Agnes. Geraldo? Maaf, Kak, belum. Belum, oke. Yobel? Saya tadi agak putus-putus. Oke, putus-putus. Yobel? Siapa yang udah tadi? Davin udah? Enji udah. Belum, Kak. Ayo, Davin. Silakan, Davin. Gak usah yang susah-susah, sayang. Sebelum menjadi pemimpin, saya selalu berbaik hati dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Sudah menjadi pemimpin, selalu berbaik hati, membantu orang yang membutuhkan, dan menasihati orang yang salah supaya dia melakukan hal yang benar. Mantap. Boleh. Thank you, deh. Oke, Marvel. Angie tadi udah, Kak Angie. Angie mana? Angie mau sekarang? Ya, Kak, ini udah. Oke, good. Ya. Agar saya dapat menjadi pemimpin, sikap saya harus rendah hati, dan jika ada yang berbuat salah, kita dapat menasihatinya dengan baik. Dan setelah saya menjadi pemimpin, memimpin dengan sabar, memimpin dengan adil, tidak sombong, dan harus bisa memimpin dengan bijaksana. Mantap. Sip, good deh. Lakukan ya, kalau nanti suatu saat jadi pemimpin ya. Leticia udah sayang? Udah, Kak. Oke, yuk silakan dibaca. Sebelum saya menjadi pemimpin, saya harus percaya diri dan selalu bersikap baik. Setelah saya menjadi pemimpin, saya bersikap adil dan tidak sombong. Oke, good. Siapa yang belum? Berli udah? Ayo, Berli, silakan. Sebelum saya menjadi pemimpin, saya akan berjuang untuk menjadi pemimpin, pemaaf, menuruti perintah Allah. Setelah saya menjadi pemimpin, saya akan rendah hati, baik hati, sabar, penolong, pemaaf, dan menaati perintah Allah. Oke, mantap Berli. Siapa lagi? Chandra belum? Jangan ngumpet-ngumpet, Kevi tahu loh. Silakan Chandra. Belum, Kak. Belum, oke. Siapa yang belum lagi? Aku, Kak. Jeremy, Kak. Jeremy, oke, Jeremy. Tadi yang aku Kak siapa? Jordan, Kak. Oh, Jordan, oke. Habis Jeremy, Jordan, oke. Sebelum saya menjadi seorang pemimpin, saya akan belajar dengan giat dan berusaha menjadi seorang pemimpin yang baik. Setelah saya sudah menjadi seorang pemimpin, saya akan mau mendengarkan pendapat orang lain dan juga peduli terhadap sesama. Oh, pinter. Bagus Jeremy. Silakan Jordan. Sebelum saya menjadi pemimpin, saya belajar untuk tidak sombong dan berlaku adil bila nanti menjadi seorang pemimpin. Dan setelah saya menjadi seorang pemimpin, saya akan menjadi
pribadi yang adil dan peduli seperti layaknya seorang pemimpin. Wow, keren banget kalimatnya. Oke. Good job Jordan. Siapa yang belum? Siapa lagi? Gabriel? Marvel belum ya? Chandra, Geraldo. Chandra, Geraldo. Ayo, Chandra, Geraldo. Reynard juga belum. Reynard belum ya? Reynard mana Reynard? Reynard keluar ya? Nggak ada Reynard. Ada yang keluar satu. Reynard nggak ada. Yaudah, ayo Chandra, Marvel, Gabriel. Silakan. Kalau ceweknya udah semua ya? Ortiza belum kayaknya. Dela belum. Oh, Dela. Where's Dela? Yuk. Yuk, Dela, yuk. Sebelum menjadi pemimpin, saya harus berjuang dan saya harus menjadi pemimpin yang baik. Dan Dela wajahnya ke tengah dong sayang. Kita nggak lihat kamu tuh. Nah. Sebelum saya menjadi pemimpin, saya harus berjuang dan saya harus menjadi pemimpin yang baik buat nantinya. Di situ sesudah menjadi pemimpin, saya harus rendah hati dan suka menolong jika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan saya tidak boleh sombong. Oke, pintar Dela. Yuk, siapa lagi? Gabriel. Saya, Kak. Ortiza, silakan, Dek. Silakan. Jika sebelum pemimpin, kita harus adil kepada orang lain. Kita harus berlatih, sabar, dan melakukan perintah Allah. Jika sesudah pemimpin, kita harus tetap menghargai orang lain dan jujur kepada orang lain, ramah dan tidak sombong kepada orang lain, dan penolong sesama. Yes, good. Terima kasih Ortiza. Ada lagi yang belum? Chandra, tuh Kamelda mencatat dengan baik tuh siapa yang belum? Marvel, Yobel, David, dan Geraldo. Kakak catat semuanya. Mantep dicatat sama Kamelda. Thank you Kamelda. Chandra, Yobel, David, Geraldo ya? Iya, ada Marvel juga. Oh Marvel, 5 orang nih yang belum. Silakan, ayo Dek. Kalau enggak kita nggak selesai nih pelajarannya nih. Ayo, ini kan aktivitas, jadi harus selesai saat itu juga. Silakan. Ayo Chandra, silakan Dek. Sebelum menjadi seorang pemimpin, sikap kita harus bersikap baik, tekun, giat dan pemberani. Sesudah menjadi pemimpin, kita harus menghargai atau adil. Oke, good. Kan gampang kan, cuma gitu doang kan Chandra? Ayo, Gabriel, Marvel, Yobel, David. Gabriel udah, Geraldo yang belum. Oh, Gabriel. Oke, Geraldo yang belum. Mana Geraldo? Ya, silakan Geraldo. Geraldo udah ada angel tuh di atasnya. Yuk, silakan Dek. Sebelum menjadi pemimpin harus selalu bersikap adil dan setelah menjadi pemimpin harus memperhatikan orang lain, adil dan bijak dan peduli terhadap sesama. Oke. Good. Selain itu, ada lagi? David belum? Udah, Kak. Oh, udah. David udah. Siapa lagi? Kamelda? Yobel ya? Kalau tadi udah ya? David belum, Kak. Oh, belum. David belum, Kamelda. Ayo. Silakan, David. Sebelum menjadi pemimpin, saya akan belajar sungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan, dan menaati nasihat orang tua. Setelah menjadi pemimpin, saya tidak akan sombong, jujur, dan bersikap adil. Oke, good. Pintar. Selain itu, siapa lagi, Kamelda? Marvel. Ayo, Marvel. Videonya, sayang, videonya.
Oke. Sebelum menjadi pemimpin, mau belajar untuk menjadi pemimpin yang baik. Suara yang jelas, nggak ada pemimpin, nggak ada pemimpin kayak gitu. Pemimpin itu harus tegas, iya, berani. Ayo. Sebelum saya menjadi pemimpin, saya ingin belajar menjadi pemimpin yang baik bagi semua orang. Ya. Sesudah menjadi pemimpin, saya mau menghargai semua dan belajar untuk lebih baik. Oke, menghargai dan menjadi lebih baik. Oke, menghargai dan menjadi lebih baik. Marvel lagi kenapa, Marvel? Lagi malu-malu sama siapa dia? Oke, habis Marvel siapa Kamelda yang belum? Yobel. Oh, Yobel. Sayang, tinggal Yobel nih. Yuk, Yobel. Ada nggak Yobel ya? Masih ada nggak ya? Silakan Yobel. Marvel, Tasya, Davin, Agnes, aktifkan videonya. Nggak ada yang dimatiin videonya ya. Ayo. Oh, Yobel masih ada sih. Yobel? Yobel. Yobel ada, cuma kameranya mati dan nggak tahu audionya bisa nggak. Davin? Ray yang belum masuk lagi ya? Ray belum masuk lagi ya? Iya, Renard belum masuk. Kayaknya ada yang dua nih keluar nih. Renard sama siapa? Chandra ada? Ada, Kak. Oh, ada Chandra. Davin? Oke, good. Nggak apa-apa. Mungkin Yobel terkendala teknis ya. Nah, adik-adik tadi udah sebutin. Sebelum dan sesudah menjadi pemimpin. Sebelum menjadi pemimpin bagaimana, sesudah jadi pemimpin bagaimana. Ya kan? Jawaban tadi itu benar banget. Ya, sikap-sikap yang harus kalian lakukan. Dan secara keseluruhan, intinya adalah kita melakukan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Nah, apa itu perintah-perintah Tuhan? Yang tadi kalian sebutin contoh-contohnya. Bersikap adil ke semua orang, bersikap baik ke semua orang, berusaha, belajar, ya kan? Terus bersikap adil ke semua orang, gitu kan? Membantu orang lain. Itu semua sikap-sikap baik yang Tuhan anjurkan agar kalian menjadi seorang pemimpin yang Tuhan berkati. Gitu ya? Oke? Selamat menempuh perjuangan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan kelak nanti kalian di kemudian hari menjadi pemimpin yang Tuhan berkati. Amin. Ya, firman Tuhan selesai hari ini. Tadi yang persembahan siapa? Kak Sari? Geraldo ya? Iya. Oke. Geraldo. Mau nyanyi apa sayang? Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan. Gak lupa, Kak. Gak apa-apa, Kak Vika kasih tahu. Biarlah nama Tuhan dipuji. Gitu lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Good job. Terima kasih, Geraldo. Adik-adik, adik-adik persembahannya boleh ditransfer ke rekening HKBP Cinere ya. Atau adik-adik kalau mau titip ke papa mama yang datang langsung ke gereja juga boleh. Ya, kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Amin. Terima kasih untuk hari ini kita sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan firman Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ajarkan kami untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, kami ingin melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ingin melakukan perintah-perintah Tuhan.
Kuatkan kami, Bapa, jauhkan kami dari segala godaan iblis yang menjatuhkan kami ke dalam dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami, anak-anak Tuhan, untuk bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru-guru dan kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami dalam masa pertumbuhan kami menjadi anak Tuhan yang benar. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkenan juga pada persembahan kami ya Bapa. Terimalah untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk papa, mama, keluarga besar kami, kakak adik, kakak-kakak sekolah minggu, abang-abang sekolah minggu, dan gereja kami HKBP Cinere. Biarlah Tuhan sertai kami dalam menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Jauhkan kami dari segala virus corona, dari segala penyakit, sehatkan kami semua ya Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami Tuhan di hari Minggu yang indah ini, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kakak Sari, Kakak Melda, dan adik-adik semua, sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat selalu. Lakukan protokol kesehatan dengan baik ya. Lancar-lancar semua sekolah dan pekerjaan kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Kakak. Dadah. Selamat hari Minggu. Dadah. Dah calon-calon pemimpin. Amin. Udah pada pergi tapi ya. Tinggal kita bertiga. Tinggal kita bertiga nih. Dadah Timo.